nggak cukup ini, satu hari kita ini tidak akan cukup untuk Bapak Ibu memahami tentang modul ajar dan segala macamnya, tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Itu yang dibutuhkan nanti di dalam sebuah modul ajar, ya. Jadi nanti bisa kita sharing juga siapa yang sudah melakukan aksi nyata tapi gagal. Ada yang sudah dapat sertifikat? Ada. Alhamdulillah. Bu Monika sudah berapa? Nggak apa-apa. Judul pelatihan mandirinya apa? Yang tentang apa? Kurikulum Merdeka. Luar biasa. Nanti Bu Monika bisa sharing tuh. Kalau yang sudah dapat sertifikat, berarti kan sudah melalui tahap aksi nyata. Berarti aksi nyatanya sudah valid ketika dikurasi oleh tim dari kementerian. Jadi ada timnya. Karena kebetulan kami juga dari tahun 2018 itu aktif juga di kementerian. Sebenarnya kalau boleh milih, mending apa maksudnya Bu Sam, istilahnya tuh kepala sekolah itu berat sebenarnya tugasnya. Saya sejak jadi kepala SMA Negeri 2 Kerinci banyak fokus di sekolah karena butuh seperti itu. Pada dasar sebelumnya dari 2018 itu karena merupakan kontributor dari tim direktorat SMA juga, kami cuma di tingkat SMA. Jadi kita setiap 1 bulan sekali kita ke pusat menyusun modul ajar, menyusun video materi belajar, ya, untuk sampel-sampel yang bisa digunakan oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia. Hanya kami di tingkat SMA-nya, karena memang dari guru SMA. Nah, kemudian juga untuk PMM ini ada timnya, ya, ada timnya yang harusnya saya juga masuk ke bagian bergabung dengan tim itu di bagian kemarin sudah keluar namanya untuk project P5 ya. P5, tapi karena kesibukan di sini akhirnya off dulu yang kegiatan kementerian, tetapi mengikuti terus, berkoordinasi terus dengan kawan-kawan. Jadi nanti akan kita sampaikan juga miskonsepsi P5 yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi. Karena sering kadang-kadang fokusnya pada gelar karyanya, yang meriah gelar karyanya. Padahal pada dasarnya untuk P5 itu yang diinginkan apa? Budaya positifnya. Nah, jadi bukan pada gelar karyanya. Contoh kearifan lokal, tema kearifan lokal. Nanti apa? Yang SD biasanya yang ringan-ringan, mungkin membuat onde-onde ya, membuat onde-onde dari singkong misalnya. Nah, anak-anak diajarkan kecakapan hidup itu. Nah, sebenarnya penilaiannya itu adalah pada proses tadi. Bapak Ibu guru mungkin satu hari itu, ini kenapa kita buat galpon itu dari daerah ini, berasal dari bahannya ini, kemudian ada gula di tengahnya, ini cara buatnya. Nah, mereka membuat itu gimana kerjasama mereka, keaktifan mereka, itu yang dinilai, gimana kekompakan kelompok mereka, bukan pada produk onde-ondenya ketika disajikan, ya. Kenapa ada miskonsepsi? Karena pernah saya berkunjung pada kegiatan gelar karya, nggak usah disebutkan SD yang mana, ya, tapi ini umum terjadi juga di seluruh Indonesia. Besok kita mau gelar karya proyek kelima ya, si A bawa onde-onde 20 biji ya, nanti mamanya beli, ditaruh. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana proses mereka, ya. Kalau onde-ondenya gagal, tetapi ada produknya, mau gelar karya apa, produk video tadi, dokumentasi mereka buat, nah itu dia, ya, tidak mesti harus selalu dengan produknya. Nah itu nanti boleh kita sharing tentang semua yang terkait tentang kurikulum Merdeka. Baik Ibu Bapak Guru Ahmadani, ya, Guru Hebat Mutiara Ahmadani, hari ini kita coba untuk sharing tentang penyusunan modul ajar. Tadinya sudah ada disiapkan energizer ya, ada senam otak gitu. Tapi karena tadi saya merasa bahwa Mas Mutiara Ahmadani itu sudah luar biasa dan saya pun ikut bertepuk, jadi sekarang saya rasa tidak perlu energizer dulu. Nanti. Mungkin untuk sekarang Ustadz coba putarkan, tadi ada video tentang ada satu video
tentang penjual es nanas. Kita saksikan dulu video ini. Ada yang sudah pernah menonton mungkin tentang seorang anak penjual es nanas? Belum, oke. Ya, kita izin putar nonton layar tancap dulu ya, Samyan. Dapatkan mic catat, dekatkan mic ke laptop Ustaz. Oh, bisa juga. Jadi suaranya ibu dari laptop aja, dibesarkan di laptop. Kalau mic. Iya. Sebelum itu ya.เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ Ini kalau bahasanya mungkin kita nggak ngerti, tapi คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูก และสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่รู้ว่าต้องพูด ต้องสอนแบบไหน ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ ทำไมไม่มี
ซีพิจ้าเอามา5 3 กอง10จ้า พี่จำครับพี่อร่อยครับพี่จำครับจ้า ซีกอง5นะคะ3 กอง10จ้าสับปะรดนะคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ละ10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Iya, tepuk tangan untuk filmnya. Itu ada Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan sesuatu dengan tayangan tadi sebelum kita masuk ke modul ajar. Silakan. Kayaknya bosan satu deh. Satu kata, aku yakin saat aku tidak ada, maka dia akan baik-baik saja. Nah, ada quote-nya ya bersama ya. Bapak Ibu silakan. Mungkin biar didengar dulu suara Guru Mutiara Al-Madani. Silakan siapa? Apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa ambil dari tayangan tadi? Kayaknya Ustadz Ade dulu deh. Ya, yang mana? Ustadz Ade Ustaz Ade. udah hidup. Mau. Oh mungkin ini dimatikan dulu. Oh gitu Ya. Oh ini aja kalau kayak gitu. Ustadz Oh, Ade. punya cadangan. Ustaz Ade kan punya cadangan. Suara aja. Ya udah masuk Oke, ke ya. Dari tayangan video yang tadi kita lihat, seorang anak penjual buah yang juga ikut jualan. Jadi dari sana kita bisa belajar tentang we can learn from anything, we can learn from to future. Oke, kita bisa belajar dari apapun yang ada di sekitar kita bisa belajar dari pengalaman, kita bisa memperbaiki apa kesalahan yang kita buat. Seperti kayak anak tadi, dia jualan, setelah dia jualan, dia lihat di sekitaran dia bagaimana cara jualan yang tepat. Jadi dari sana dia belajar. Jadi dia bisa mempunyai metode tersendiri untuk jualannya agar lebih laku lagi. Mungkin itu saja. Ya luar biasa, tepuk tangan buat Ustaz Ade. Ya, intinya we can learn from our environment ya Ustaz ya. Ya. Jadi itu tadi mungkin semuanya terasa ada ya. Jadi bahwa itulah yang dituntut ya sebenarnya dari anak-anak kita. Bagaimana proses pendidikan itu? Nah sebenarnya seperti itulah. Mereka mengalami langsung, melihat langsung, melakukan aksi nyatanya. Ya, jadi bukan dari teori-teori. Ya, bukan dicekoki dengan teori-teori. Nah itulah yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Bagaimana kita memberikan pengalaman hidup kepada anak-anak kita. Anak-anak yang dengan berbagai karakter, berbagai gaya belajar. Ya. Ada yang kinestetis, ada yang auditori, ada yang visual, ya. Anak pendiam. Nah, nggak bisa kita samakan dengan anak yang aktif gitu. Kalau seperti Ibi, anak kita itu nggak bisa diam. Bu Dewi paling tahu tuh.
ya tidak bisa diam. Bu Sun tuh paling tahu. Dan makanya saya tidak pernah menuntut abang harus juara 1 di kelas, tidak. Tetapi abang harus bisa mengatasi masalah abang. Nah gitu. Jadi dia, kok Umi tidak pernah suruh abang untuk juara ranking 1 ya? Ya kan ranking 1 itu kan nanti di kelas. Yang penting abang harus bisa mengatasi apa masalah abang. Tadi abang ujian, abang nggak bisa, berarti abang kalah. Gimana caranya supaya abang bisa? Saya selalu tekankan itu. Karena memang dia anaknya unik. Belum lagi si adiknya Bu Dewi ya. Nah ini nggak berhenti juga cerita tuh. Dua-duanya kayak kinestetis tuh kalau saya lihat ini. Nah, jadi cepat bosan anak yang seperti itu. Ya ada anak yang berdiam. Nah ini kami yakin dan percaya Bapak Ibu di Mutiara Ramadan itu sudah terbiasa dengan seperti itu. Dan tuntutannya di kurikulum Merdeka ini mungkin yang kan sudah berjalan ya 1 tahun ya, kelas 1 dengan kelas 4 ya, dia startnya di situ. Berarti tahun ini masuk tahun kedua, masuk berarti yang melaksanakan kurikulum Merdeka kelas 1 kelas 2, 1 lanjut ke tadi kelas 2, kemudian yang 4 dan 5 ya, pada 5, kemudian yang kelas 3 dan kelas 6 itu masih K13 ya. Nah jadi itu bagaimana, mungkin sudah dengar apa yang dikatakan, disebut-sebut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu maksudnya seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru peka dengan kebutuhan anak ini apa? Kenapa? Karena tugas kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun. Setiap anak sudah punya bakatnya masing-masing. Ya. Kita hanya menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya apa sekarang? Zaman gadget. Kita tidak pernah bisa melarang anak itu untuk berhenti main gadget. Saya pernah berantem sama Itfi gara-gara handphone. Akhirnya dia benci sama emaknya. Karena pada saat ditegur dia lagi asik. Nah kita pun tidak melihat kondisi psikologisnya pada saat kita lagi asik diganggu, apa perasaan kita ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya saya suruh, udah abang ikut ini aja. Bang ini ada Minecraft bang, tapi coding. Coba bang. Nah dia main asik, ternyata nggak sadar dia terkasih pembelajaran matematika gitu. Udah banyak sekarang di online untuk mengurangi tadi. Ya karena kita menghilangkan nggak bisa, karena memang zamannya. Nah kemudian bagaimana TikTok anak-anak sekarang, anak SD itu kalau tidak diawasi kadang-kadang saya tengok mungkin orang tuanya yaudah pegang aja HP, bunda lagi ada kerjaan. Nah dia bisa buka semua, ketemulah TikTok yang nggak jelas. Sehingga anak kecil, karena si Keisa adiknya si Ivi juga pernah bawa teman-temannya punya grup Bu Sam. Nah ini Bapak Ibu mungkin nanti jadi masukan juga, kontrol diingatkan terus. Mereka punya grup yang suka nonton YouTube gitu, nanti main bareng gitu. Tetapi kemarin itu memang saya ambil bahasanya kurang bagus. Kemudian mereka main juga share videonya, vulgar sih tidak, tetapi belum untuk mereka yang masih di kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Nah, gitu. Sampai ngerti juga pacarku gitu. Jadi, kenapa ini siapa dek namanya pacarku ini? Disebut siapa namanya? Kelas sama-sama satu kelas. Kenapa? Habis dia care sih sama adik. Nah, hancur. Akhirnya pelan-pelan kan karena memang enaknya jadi nyata punya anak SD gitu ya. Oh gitu ya, jadi nggak boleh lagi. Nah si abang pernah pas memang saya yang salah. Kita refleksi, kita sebagai guru harus mau, sebagai orang tua kita harus mau refleksi. Jangan gitu, ini kenapa? Kenapa kok nilai anak-anak kok gitu-gitu aja? Kita refleksi, mungkin metode kita yang belum pas penyampaian. Saya tarik memang, baru ingat astagfirullah, anak dia lagi asik, ditarik, diambil gitu, tarik sih bukan tarik, cuma dari tadi kan udah Umi bilang, udah jam berapa janji nanti, tidak ada lagi HP. Akhirnya dia nggak mau ngomong, nggak mau nyuruh di kamar aja, gimana caranya. Jadi dari mereka pun karena kita belajar kan Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi itu tuntutan kurikulum, bagaimana kita memfasilitasi mereka merancang modul ajar ya
sesuai dengan kebutuhan anak ini. Anak yang gaya belajarnya kinestetis gimana? Nggak bisa kita bawa ceramahnya di depan nanti apa nih dari tadi cewek ngomong aja. Ya di rumah tuh kayak gitu. Iya Umi, dia ngomong. Bang Umi ngomong bang. Dari tadi Umi ngomong, kemarin ngomong itu juga ulang-ulang terus. Bosan abang dengarnya, ngerti ya bang? Nah gitu. Kalau anak kinestesis dia nggak mau dengarnya, cukup sekali. Nah kemudian kalau anak yang pendiam itu karena kan dia kalau kita selalu melihat keaktifan mungkin disuruh ke depan hampir ya kasihan anak-anak yang pemalu pendiam. Nah jadi Bapak Ibu sediakan layani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Terus sekarang ada pertanyaan apakah nanti berarti macam-macam tuh dibuat LKPD-nya ya jadi capek dong. Yang simpel-simpel aja ya. Bapak Ibu bisa mungkin nanti diferensiasinya di modul nanti bisa apakah dari kontennya pilih aja salah satu, nggak mesti kan ada 3 diferensiasi ya. Yang sudah ngajar kelas 1 kemarin kelas 4 sudah pernah dapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Oke, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya itu ada di PMM ya, itu ada di PMM. Jadi Bapak Ibu memang harus lebih banyak berselancar di PMM. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi, keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah urat nadi kesuksesan Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka. Ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu di mana posisinya nanti ada itu kita tuangkan dalam modul ajar. Modul ajar ini pada dasarnya sama dengan RPP Bapak Ibu. Ya, RPP yang sudah sempurna, maksudnya sempurna itu sudah komplit, paket komplit. Nanti kita lihat komponen-komponennya ya. Jadi sudah ada Bapak Ibu kalau misalnya yang kemarin yang ngajar K13 kemudian punya RPP yang sudah lengkap, itu sudah bisa menjadi modal utama penyusunan modul ajar ya. Tinggal kita tambahkan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kalau dulu sih karakter ya, pendidikan karakter. Nah kemudian tinggal kita tambahkan apa ya KPD-nya ya. Kemudian kita tambahkan lagi bagaimana asesmennya yang mau dinilai ini apa di sini ya gitu. Kemudian dilengkapilah dengan tadi referensi tentang materi itu. Kalau yang K13 kan masih tematik ya Bapak Ibu ya. Nah apalagi kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan. Ustadz bisa ditayang slide-nya. Ya kita lihat. Tapi sama ini sudah yang kelas 1 dan kelas 4 sudah punya modul ajar kan? Sudah coba susun ya. Kalau masalah benar atau salah itu bukan persoalannya Bapak Ibu. Namanya kan kita baru memulai ya. Melihat artinya setiap tahapan itu adalah proses kita menyempurnakan. Yang sudah benar aja tetap harus kita revisi. Kenapa? Karena dari apa yang kita sudah jalankan selama 1 tahun ini, tentu kita tahu, oh ini nggak cocok, metode ini nggak cocok. Nah, karena dengan anak-anak yang karakter anak-anak sekarang, nah berarti kita revisi. Oke, slide yang berikutnya. Nih, jadi ada beberapa kriteria ya di sini untuk modul ajar itu. Nanti ini Bapak Ibu biar fokus, nanti ini saya bagikan. Itu sudah ada sama Ustadz, nanti Ustadz tinggal di download dalam atau gini, saya download dalam bentuk PDF nanti, ya. Nah, ini ya kriteria yang pertama esensial, ya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini sifatnya umum ya. Kemudian sebuah modul ajar itu harus menarik, bermakna dan menantang, ya. Artinya apa? Dapat menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Ini masih bersifat umum ya. Kemudian relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian berkesinambungan, keterkaitan alur pembelajarannya ya, alur kegiatan
sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi kelas 1, kelas 2 berarti fase A. Kalau fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Nah, itu ada capaian pembelajarannya. Berarti dalam satu fase Bapak Ibu mengambil ya esensi materinya itu pada capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran di fase A berarti itulah yang akan dipelajari anak kita nanti pada level kelas 1 dan kelas 2. Tinggal kita pisahkan saja. Kita sesuaikan ya. Oh, ini di kelas 1 ini sampai ini materinya. Kelas 2 nanti sampai dari ini sampai ke sini. Next, Ustaz. Nah, kemudian ini ada komponennya ya. Komponennya yang pertama itu adalah informasi umum. Nah, ada identitas sekolah. Masih sama ya, hampir sama dengan SPP. Kemudian kompetensi awalnya. Dari mana kita dapatkan kompetensi awal? Dari capaian pembelajaran. Kemudian ada profil pelajar Pancasilanya. Apa yang dituntut pada materi ini? Misalnya ya. Nah, katakan ketika mereka belajar tentang apa ya? Saya ingat tentang lingkungan sekolah tuh misalnya ya, lingkungan sekolah kebersihan misalnya. Nah, nanti apa profil pelajar Pancasila yang dimensi apa yang sangat berperan pada materi itu kita tuliskan. Kemudian sarana prasarananya apa kita tuliskan. Kemudian target peserta didik dan kemudian ada model pembelajarannya. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada komponen intinya, ada tujuannya, ada pemahaman bermaknanya, kemudian ada pertanyaan pemantik dari materi itu, ada kegiatan pembelajarannya, ada asesmennya, bentuk asesmennya bagaimana, apakah formatif ataukah sumatif ya sekarang. Bisa seperti itu. Yang kalau harian termasuk apa? Kalau harian formatif ya. Jadi nilai harian, penilaian harian itu adalah penilaian formatif. Yang sumatif yang gimana? Ketika Bapak Ibu mau membuat mungkin penilaian asesmen tengah semester, asesmen akhir semester. Nah, itu sumatif. Sekarang disebut dengan sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Kalau kenaikan kelas, sumatif akhir tahun pelajaran ya, berubah istilah ya. Nah, kemudian ada refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian masuk pada lampirannya, ada LKPD-nya ya, LKPD-nya. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini penting. Disitulah letak batasan kita tahu bahwa oh, anak ini sudah kompeten dan harus kita berikan pengayaan ya. Ada berbagai macam, mungkin oh ya tentang lingkungan tadi sudah dia mampu menjelaskan, dia bisa memberikan contoh, sementara ada temannya yang belum tuntas tadi ya. Nah, mungkin bisa remedialnya bisa dalam pengayaannya bisa dalam bentuk dia memberikan pemahaman ke kawan-kawan dalam bentuk tutor sebaya. Nah, coba mungkin ya ini Vito mungkin coba jelaskan, coba Kenzi jelaskan sama si Viral misalnya tentang lingkungan di rumah gitu. Jadi saya hafal karena satu geng gitu. Kadang-kadang pusing juga. Ya, tapi selagi positif ya. Kami mau main futsal, oke silakan. Tapi kadang-kadang tipu juga. Dibilang nggak boleh bawa duit banyak-banyak. Nah, tapi bagus kan. Soalnya tadi ada Bintang juga. Bintang lagi nggak bawa duit, ya dipakai duit TV dulu. Oh ya udah. Yang penting apa nggak bohong kan? Nggak bohong. Tapi tadi ngambil duit di mana? Kapan? Tadi pas Umi lagi di belakang, abang ambil di lemari abang. Dia punya tabungan, Ustaz. Dia punya tabungan. Jadi per hari tetap dikasih, tetapi dia bilang kalau misalnya bekal sudah cukup, ya nggak perlu dihabiskan, nggak usah, gitu. Karena memang anaknya juga banyak pantangannya, karena lagi dia nggak bisa kayak jajan es gitu, nggak bisa, itu dia tahu tuh, ya. Nah itu kemudian lampiran, ada pengayaan remedial, ada bahan bacaan guru dan peserta didik,
kemudian ada glosarium, ada daftar pustaka. Jadi mungkin hari ini tidak bisa, Bapak Ibu tidak mungkin merampungkan satu modul ajar, tapi dari materi kita hari ini, sharing kita hari ini, kami berharap nanti dalam waktu beberapa hari ke depan ya Bu Sam ya, boleh ditagih ya Bu Sam ya, maksudnya supaya Bapak Ibu punya itu, nanti Bapak Ibu nanti bisa menjadi karya Bapak Ibu loh. Jadi Bapak Ibu buat itu, jangan tanggung-tanggung, jangan hanya sekedar udah coba deh ya, cobanya yang berkualitas. Artinya apa? Niatkan bismillah, ketika saya mencoba ini akan nanti saya jadikan contoh aksi nyata di PFM. Bapak Ibu bisa langsung upload nanti, bisa berbagi juga dengan kawan-kawan yang lain. Oke, kemudian next Ustaz. Nah, di sini ya kita lihat, ini teorinya nih, nanti kita lihat masih contoh modul ajar ya. Nanti tinggal kita contoh apa-apa, kita ATM gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah untuk prosedurnya kita menganalisis dulu kondisi kebutuhan guru, siswa dan satuan pendidikan. Kenapa? Karena penekanan kurikulum Merdeka ini memang harus sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah dan siswa. Ya, kita diberi kebebasan gitu untuk merancangnya, gitu. Kemudian identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya sesuai tadi. Misalnya untuk materi lingkungan ini apa? Ya, gotong royong kah? Ya kan gitu. Ini menjaga kebersihan. Hasilnya apa? Menjaga kebersihan di kelas. Nah, berarti dimensi di situ ada dimensi gotong royong ya. Kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan untuk menjadi modul ajar. Nah, ATP ini kita turunkan dari TP. TP kita rumuskan dari mana? Dari capaian pembelajaran. Jadi nanti duduk bersama yang satu satu ini ya, satu kalau biasa masih satu rumpun gitu kan, ini kan satu levelnya ya. Yang KCA duduk KCA nanti, pilih nanti mana yang untuk kelas 1, mana untuk kelas 2. Nah, nanti sudah dapat materinya apa, baru rumuskan, oh materinya tentang keanekaragaman hayati misalnya ya. Berarti tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat mengamati ya, dapat mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah itu dulu deh istilahnya ya gitu. Nah, kemudian alurnya bagaimana? Nah, tadi untuk tujuan itu bagaimana step-step ya, langkah-langkahnya itu yang dikatakan dengan alur tujuan pembelajaran. Itu Bapak rancang sendiri ya, boleh ada contoh, boleh diadopsi ya, cocok ya ambil. Kalau misalnya perlu ditambah ini, yang ini perlu ini dikurangi deh karena nggak cocok kalau untuk Almadani pakai, silakan. Kemudian selanjutnya susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Ya, setelah dianalisis tadi ya, kita mau apa aja. Kemudian baru masuk ke pelaksanaan pembelajarannya. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran inilah yang kita benar-benar harus berupaya menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ya. Menyajikan pembelajaran, menuntun mereka sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sebenarnya sebelum kurikulum Merdeka pun Bapak Ibu yang sudah menuntun anak didiknya, arti mendampingi mereka sesuai dengan kebutuhannya itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, hanya saja mungkin istilahnya baru kita kenal sekarang. Nah, kemudian masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi, refleksi itu penting. Ya, Bapak Ibu penting untuk mereka kalau dari pihak ataupun tingkat sekolah mungkin rapat akhir tahun pelajaran itu nanti ada refleksinya. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, itu penting. Kalau kita tidak ada refleksi, kita nggak tahu yang mau kita capai nanti apa, gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau orang mungkin sebagian bilang banyak istilah belajar dari pengalaman.
Kalau saya berpikir sebenarnya bukan dari pengalaman, tapi belajar dari merefleksi. Iya, belajar dari melakukan refleksi. Oh, ini sudah baik. Kemarin di kelas 4 kita tambah ekskulnya misalnya ya, ekskulnya futsal. Oh, ternyata berdampak positif. Berarti lanjutkan. Oh, ternyata ketika di kelas 3 dikasih ekskul karate tidak begitu berdampak. Oh, berarti perlu ditinjau ulang. Oh, mungkin tahun ini kita coba cari yang lebih sesuai. Nah, seperti itu. Next. Ya. Nah, untuk pengembangan pembelajarannya, ya, kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Karena apa yang dituntut itu adalah pelajar profil Pancasila. Ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang ini harus tahu kita nih. Itu tadi, kita tidak bisa menolak dengan perubahan kurikulum. Ya, nanti ada pemilu lagi kalau ganti, mudah-mudahan nggak ganti. Kalau saya merasa ini sebenarnya sudah pas. Hanya saja mungkin kadang orang kalau tidak mendalami mikirnya sama baik. Yo, berubah istilah, tapi sebenarnya memang lebih penekanannya di sini. Memang kita dituntut untuk bagaimana kita benar-benar mampu menjadi guru yang dapat memfasilitasi, dapat menuntut anak didik kita sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, kalau dalam teori ini perkembangan kognitif anak, ya, pernah dengar seorang psikolog dari Rusia namanya Vygotsky? Pernah? Belum kenal ya? Di slide ada itu tentang kognitif ya, tentang perkembangan kognitif anak itu ada 3 tahap, 3 fase. Ada anak yang tanpa bantuan dia sudah bisa, ya. Kemudian ada anak di zona yang dia membutuhkan support dari orang lain untuk menstimulasi dia memikirkan, melancarkan ataupun mengembangkan apa yang dia pikirkan, ya. Kemudian fase yang ketiganya itu adalah anak yang memang tanpa orang lain dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu kita harus kenal, ya. Nah, ini berkaitan dengan gaya belajar tadi. Ini sinkron dengan gaya belajar. Jadi ibu bapak harus menguasai itu, harus memahami itu, ya. Nah, kita melayani anak yang memang dia pun sudah punya kompetensi yang kuat dari dirinya, sudah lumayan mandiri, tinggal kita arahkan sedikit. Tentu beda caranya kita melayani anak yang apa-apa tentu harus arahan dari kita dulu. Nah, seperti itu. Ya, kadang-kadang kita lupa, terlalu senang dengan anak yang cepat dapatnya, akhirnya anak yang tadi butuh bantuan, ibu, bunda, iya sebentar, gitu. Di sekolah tingkat atas sering terjadi, ketika kami supervisi, nah ternyata lupa. Ya, itu kadang kesalahan kita yang tanpa kita sadari. Karena kita keasikan, oh ya dikasih tahu ini nyambung, kasih tahu ini lanjut. Oh ya, ini diajarin sedikit enak kan, ngajarin sedikit aja nggak capek kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang pada zona mereka butuh orang lain, kemudian dan ini memang butuh memang support dan tanpa orang lain dia tidak bisa apa-apa. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya ini ada 6 elemen ya. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini di sini sudah ini tamannya secara Ahmadani ya. Kalau di sekolah-sekolah umum makanya diadakanlah ada pembinaan iman dan takwa minimal ya tadi kegiatan Jumatnya ya. Nah, kalau di Ahmadani ini sudah full setiap hari saya luar biasa Bu Sam. Artinya anak-anak itu memang harapan kita mereka bisa. Paling tidak saya nggak usah mikir untuk dia ngasih orang lain. Paling enggak dia udah benar sholat untuk dirinya sendiri. Itu udah luar biasa. Jadi kadang kita nengok nangis jadinya melihat bagaimana perkembangannya. Kenapa tadi? Karena pembiasaan tadi yang akan menjadi budaya positif. Mereka pagi-pagi duhanya ya jadi hafal. Coba kalau di rumah mau disuruh tuh sampai beberapa kali.
Nah, seperti itu. Tapi kalau sama bapak ibu gurunya pasti cepat, pasti mudah. Nah, makanya kemarin Bu Marsita selesai ini belajar, minta tolong Kesyanya disuruh ngaji, mau. Tapi kalau di rumah nanti mungkin 2 hari sekali disuruhnya. Bentar Umi, Dek, yuk sini yuk. Bentar. Tapi nggak boleh kita marahi bapak ibu. Gitu. Ya. Kemudian mandiri, ya, kita tanamkan kemandirian tadi. Bernalar kritis, ya, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, itu yang elemen profil pelajar Pancasila tadi, ya. Nah, itu berkesinambungan, ya, tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya dari konsep kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen. Seperti itu. Lanjut, Ustaz. Ya. Nah, ini kita siklus, ya, melaksanakan kegiatan belajar bermakna pada modul ajar itu. Jadi nanti dia tidak akan berhenti. Setelah refleksi, dilihat di poin yang ke-8 refleksi untuk perbaikan, masuk lagi, memilih tujuan lagi, masuk ke baru lagi. Jadi tidak berhenti untuk menuju optimalisasi tadi. Nah, jadi ketika kita nanti Bapak Ibu membuat atau merancang sebuah modul ajar, tidak berhenti di sini. Setelah dirancang modul ajarnya yang kelas 1, kelas 2, langsung action, pakai di ruang kelas, kemudian lihat bagaimana keterlaksanaannya, cocok enggak? Ya, silakan perbaiki, silakan revisi di tengah jalan. Nah, kemudian refleksi dan refleksi lagi. Ya, ini dia siklusnya. Kita tetap harus ada dulu kita menganalisis kebutuhan tadi. Ya. Nah, jadi seperti kemarin itu di dinas pendidikan gimana ya, SMP 8, kalau di dinas ada yang kasih apa Kabit Bu Mira, kasih ya Bu ya, itu pernah kemarin hadir juga beliau di SMP 8 waktu ada kesempatan saya diminta ke situ sharing bersama. Nah, waktu itu ya kepala sekolahnya bilang, Bu Deli, guru-guru belum nyentuh PMM. Sementara dari dinas per hari Rabu besok, hitungannya kalau nggak salah nggak nyampe seminggu. Per hari Rabu besok mau dicek minimal harus 2 pelatihan mandiri. Ya nggak bisa gitu juga, nggak bisa instan kan gitu. Ya, nah jadi pada waktu itu pas dicek kita analisis ternyata memang hanya 1-2 orang saja yang itu pun baru buka sedikit. Nah, dalam kondisi itu tidak bisa kita paksa, Bapak Ibu harus menyelesaikan 2 pelatihan mandiri. Ya, nggak bisa seperti itu. Makanya saya sampaikan dengan kepala sekolahnya, ya nggak bisa gitu. Pluk, mendadak itu langsung. Makanya ini bertahap gitu. Bertahap supaya Bapak Ibu juga nggak mau kan melakukannya dengan rasa terpaksa kan. Iya, pelan-pelan sambil menyadari bahwa oh ya ternyata saya memang belajarnya tuh mandirinya tuh memang banyak dibantu dari PMM ini. Ya. Ada semua di situ. Nah, Bapak Ibu lihat. Oh, tentang proyek P5. Buka nanti di situ. Tentang modul ajar ada. Tinggal di-download, kita contoh. Oke, selanjutnya apa? Nah, ini ada tadi saya share, coba dibuka satu Ustaz. Bahasa Indonesia kalau nggak salah. Ya, kita lihat. Ya, minimal Bapak Ibu nanti bisa punya ini ya. Kalau kemarin itu di SMA 2 Kerinci kita giatkan untuk 1 bulan pertama 1 guru 1 modul ajar. Nah, gitu. Ini punya guru SD 47 Kota Jambi. Nah, guru SD. Jadi saya minta beberapa sampel
yang menurut kami sudah, artinya sudah ideal untuk kita ATM ya. Nah gitu, kita jadikan gitu. Baik Kak, bisa ya. Ini kelas 4 tuh punya SD. Ya itu informasi umum. Jadi ini nanti itu sudah ada sama Ustadz. Jadi nanti boleh dibagi untuk jadi contoh ya. Nah itu. Oke, ini ada target peserta didik, alokasi, tujuan. Nah ini yang poin-poin komponen-komponen tadi nih. Ini dia, ya. Oh teknis, apakah harus gini ya Bu ya? Harus hijau, harus gini? Ya enggak, ya. Biasa aja dulu boleh. Ibu bapak punya punya kompetensi di bidang IT, desain ya, berkanva karya. Ada yang kenal dengan Canva? Alhamdulillah. Ya. Sudah mahir dengan Canva? Lumayan. Sudah punya Canva Edu semua? Belum ya? Belum semua. Sekarang sudah bisa. Yang penting akun masuknya dengan akun belajar. Kalau masih belum juga, Bapak Ibu cukup masukkan SK Bapak Ibu mengajar, SK yayasan. Ya, biasanya itu 2 kali 24 jam. Ya, di approve gitu. Jadi kalau sudah dapat Canva for Edu itu bisanya luar biasa. Ini saya pakai slide tadi dengan Canva Edu. Ya, kebetulan berkesempatan karena tadi penasaran iseng-iseng belajar. Jadi 2 tahun yang lalu bersama Dona Yulia Sari, Suhati Amir. Kenapa? Karena ikut pelatihannya, kita buat pelatihan Canva. Jadi kita roadshow, ya, roadshow mulai dari Kota Jambi, Tanjung Jabung, kita memberi pelatihan Canva dan quizzes. Ada yang sudah bisa quizzes di sini? Bisa ya? Iya, nanti mungkin pada satu kesempatan kita maksimalkan lagi Bu Sam. Insya Allah pokoknya disempatkan aja untuk Almadani, tetap nanti diupayakan gitu. Harusnya sebenarnya kemarin Bu Sam bilang tanggal 13 memang nggak bisa. Kemudian dari kapan ya? Minggu depannya Bu Samnya mau sebelum sekolah. Sebenarnya hari ini kemarin itu sudah janji dengan SMA Negeri 2 Sungai Penuh dengan Pak Sadanur arah Kumun sana. Ya, cuma bikin Pak ganti aja, kita minggu depan aja ya, jangan lama dulu maksudnya. Ya, gitu. Nah jadi Bapak Ibu silakan nanti. Canva itu bagus, Bapak Ibu kasih anak-anak itu senang dia. Ya, kemudian karena kan media ya, pembelajaran interaktif itu salah satu kita mensimulasi mereka, membuat mereka belajar merasa senang dan gembira. Ya, permainan gitu. Kemudian quizzes tadi. Nah, quizzes itu senang tuh. Quizzes senang mereka. Yang sudah pernah pakai quizzes di kelas siapa? Belum. Oke. Nanti kita cari. Santai-santai aja, nggak usah formal. Pokoknya untuk Bapak Ibu Mutiara Almadani, apa yang saya bisa kita sharing bersama. Ya, jadi Canva itu perlu Bapak Ibu kuasai juga. Yang senjata Bapak Ibu nanti untuk menyajikan pembelajaran yang ditanamkan. Kenapa? Karena modul ajar ini hanya sebatas konsep. Realnya di mana? Ketika bagaimana Bapak Ibu menyajikan ya dengan anak-anak tadi. Jadi seperti Canva dan quizzes itu penting. Ya. Jadi kebetulan karena ada orang tua siswanya yang trainer Canva, ya. Kita kemarin itu ada 7 di Jambi ada 7 orang yang sudah kemarin kita kan nanti sudah ikut pelatihannya, kita ada semacam tes juga ya, tes juga sama dengan untuk belajar tadi. Makanya kemarin saya diminta siapa untuk Sungai Penuh perwakilan ke Kapten belajar ID-nya. Saya nggak ketemu karena di Sungai Penuh belum ada yang ikut. Sekarang baru banyak yang ikut. Tapi awal-awal dulu pada zaman COVID 2 tahun yang lalu itu nggak ada. Akhirnya Kerinci Sungai Penuh terpaksa saya langsung handle akun belajarnya gitu.
Nah ini kemudian tujuan kegiatan pembelajaran disebutnya ke fase B, elemennya apa, menulis, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasilanya, apa yang mau diambil di materi tadi, apa sih judulnya, satu atap ya, apa sih? Ya, ada ya Bapak Ibu ya, tentang apa sih? Di bawah atap, satu atap. Oke, nah kemudian profil pelajar Pancasilanya apa tadi yang dipilih? Nah tujuannya menuliskan kalimat dengan unsur subjek, predikat, objek dan keterangan, menggunakan kombinasi kata benda dan kata sifat yang sesuai dengan konteks topik bahasan. Siswa mampu menuliskan kalimat majemuk dan juga mengisahkan kalimat tersebut. Baiknya di fase B ya, fase B kelas 3-4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian siswa mampu menuliskan paragraf deskripsi yang membuat pembaca masuk ke dalam cerita mereka. Profil pelajar Pancasilanya apa? Mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Disesuaikan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti merancang, enggak mesti 3 ini, sesuaikan dengan materi Ibu Bapak sekalian. Model pembelajaran daring. Nah, kalau kita luring ya, nanti bedakan. Kemudian sarana dan prasarananya laptop, aplikasi Google Classroom karena daring tadi ya. Nanti kita pisahkan WA, Zoom ya, buku siswa dan buku guru. Kalau kita modelnya luring. Jadi dalam model pembelajaran kalau dalam kurikulum Merdeka ini hanya 2 ya, daring dengan luring ya. Nah, kalau model pendekatannya Bapak Ibu silakan. Ya, kan ada banyak teori sih sebenarnya, itu kan teori ya. Discovery learning, segala macam learning gitu ya. Mungkin untuk di tempat di SD ini kita yang sederhana saja gitu. Nah, kemudian nanti sarana prasarananya tinggal kita sesuaikan. Papan tulis ya, kemudian apa tadi buku paket, oke. Kemudian media apa medianya gitu. Kemudian materi ajar, alat dan bahan. Materi ajarnya kalimat majemuk, beberapa contoh kalimat, buku siswa, alat tulis, aplikasi pembelajaran. Nah ini aplikasi pembelajaran sebaiknya nanti Bapak Ibu sebutkan apa aplikasinya, ya. Jadi informasinya jelas. Itu lebih baik seperti itu. Jadi kemarin yang ya Bu, Saya izin ada Iya. wawancara semua. untuk guru baru ya. Iya terlambat. Kalau SD udah selesai, cuma ada beberapa yang minta tolong Ya, ke SMP. siap lanjutkan. Nanti Aman. makan-makan Aman. dan saling berbagi tetangga ya. Ustaz ada ya? Lanjutkan Bu Sam. Boleh, silakan boleh. Ya. Ini aplikasinya apa? Kalau misalnya memang kita pakai aplikasi, ya. Kemudian misalnya kan ada aplikasi, kan ada banyak ya aplikasi pembelajaran ya. Kemudian kegiatan ini karena kenapa aplikasi? Karena dia daring ya. Nah, kalau misalnya luring saya pikir nggak perlu pakai aplikasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran utama, nih pengaturan siswa, individu, kelompok, tulisan itu. Urutan kegiatan pembelajaran, pembukaan. Ada ya di RPP itu Bapak Ibu ya. Jadi modalnya kalau Bapak Ibu sudah punya RPP yang sudah lumayan oke selama ini, nah itu tuh tinggal ditambah-tambah sih sesuai dengan komponen-komponen yang dibutuhkan pada modul ajar. Ini kegiatan inti. Lanjut, Ustaz, tarik ke atas lagi, ya. Ini kan ini luring ya. Sorry ini dari ya. Nih pertanyaan refleksi untuk guru. Apa nih? Ada kasih tidak aktif. Ini refleksi ya. Kemudian kalau refleksi di kelas berarti kita lihat apakah semua siswa tadi bisa menerima dengan baik ya penjelasan ataupun materi yang kita sampaikan. Nah, asesmennya penilaian kelompok, penilaian formatif, penilaian keterampilan. Nah, mungkin ada pertanyaan di yang ngajar kelas 1 dan kelas 4 kemarin siapa? Oke. Berbeda ya raportnya ya? Iya. Cuma 1 kolom ya. Cuma 1 kolom. Kalau yang kurikulum 2013 kan ada afektifnya, ada ini ya,
Nah kalau yang kurikulum merdeka berarti nggak ada penilaian sikap, nggak? Bukan, ya. Memang itu untuk kompetensi kognitifnya, nilai pengetahuannya. Di mana penilaian sikap pada raport P5. Kira-kira yang sudah jalan kemarin P5-nya apa di sini? Keragaman budaya, berarti tema kearifan lokal. Ya, kearifan lokal, keberagaman budaya. Mereka kemarin disuruh apa, Bu? Budaya yang diharapkan dari pemilihan tema itu mengenal budaya daerah Batik seperti budaya daerah seperti Batik, tradisional, makanan tradisional, berarti nyambung dengan contoh klepot tadi yang DOC tadi. Tapi nggak terjadi seperti itu kan di sini kan? Adakah mereka praktek membuat makanan? Enggak, bukan. Mengenal saja dari gambar-gambar, kemudian slide gitu, ya nggak apa-apa. Oh, praktek dengan orang tua divideokan. Oh, videonya yang boleh, ya. Artinya apa, kita yang tahu sesuai dengan yang menjadi miskonsepsi itu apabila tadi itu contoh yang tadi saya sampaikan, ya, ibu bapak mau gelar karya nih. Nah, video mereka tuh sudah menjadi gelar karya. Bisa bapak ibu tayangkan, tapi gelar karyanya apa? Mereka melakukan prakteknya dengan orang tua di rumah, pembiasaannya di rumah. Oh, kenapa nggak di sekolah? Ya karena di sekolah punya alatnya nggak ada. Kalau di prepare di sekolah luar biasa repotnya, ya nggak apa-apa kan? Merdeka dalam arti kata apa? Ya kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah, gitu, ya. Nah, jadi itu yang menjadi hasil produk dari P5 tadi. Nah, kemudian produk intinya apa dari video tadi? Budaya apa yang dilakukan dengan orang tua tadi, ya. Nah, itu dia. Jangan bukan hasil mereka, kemudian biar rame dipajang bermacam-macam jualan, tapi belinya di pasar tradisional. Iya. Kemudian mereka mungkin membuat, katakanlah ada juga kemarin temanya gaya hidup berkelanjutan, gerakan zero sampah, itu bagus, ya. Dia bilang ini bagus nih, dia punya gerakan zero sampah. Ya Bu, kami terinspirasi kemarin dari ini gerakan zero sampah di SMA 2 yang Ibu paparkan. Oh ya, terus ini diapain? Nah, kalau kami kan nggak mungkin ya sepemikiran anak-anak yang sudah besar. Nah, sampah plastiknya kami olah menjadi tempat keranjang air. Kan udah banyak sih sebenarnya. Nah, sebenarnya itu bagaimana kita yang jangan yang sudah umum, ya. Tapi nggak apa-apa untuk latihan awal. Nah, menjadi keranjang kan tutup ini atasnya ya Bu ya. Nah, itu diambil, jadikan tempat tisu, keranjang pokoknya ya tahu mungkin ya, dikasih warna-warna emas apa gitu. Nah, tapi akhirnya dipamerkan bukan hasil siswa itu yang buat, ya, orang tua yang buat. Ada yang beli jadi, orang tuanya sibuk, yaudah sama siapa, mama itu bisa bikin, yaudah, ayo dah beli kita 1 atau 2 gitu ya, bawa ke sekolah untuk pameran. Enggak, tidak seperti itu. Tapi bagaimana memang anak itu mengalami langsung, ya, pengalaman hidupnya. Tayangan awal tadi ya. Nah, mereka itu memang pengaruh lingkungan itu sangat besar. Ya, pengaruh lingkungan itu sangat besar. Bapak Ibu juga mungkin saya punya istilahnya itu beban yang cukup berat. Kenapa? Ada satu masa yang memang saya tuh harus ada di Kerinci, kemudian harus berangkat ke Jakarta, baru balik harus ke Jambi, kemudian berangkat lagi. Pernah 2 minggu itu memang kurang bisa, anak nggak tersentuh ya. Tapi tadi komunikasi, tadi video,
walaupun sama neneknya, mungkin kadang lagi ada ayah di sini, gimana abang belajar apa besok. Nah, cuman kadang-kadang itu memang lebih enak sama maknya sendiri ya. Kadang tengok Bu Sun bilang, ibu ini nggak bawa latihan itu. Lagi jauh, lagi misal lagi di Jakarta, bilang, bang, kan sudah Umi bilang selalu ingetin video call bapak ibu. Bang, ayo pilih pelajaran mana? Apa coba? Ini. Dia bilang udah, ya sudah. Cuma kan kita nggak di tempat kan. Tahunya besok Bu Sun yang lapor. Ibunya nggak bawa latihan ini, Bang. Umi, waduh, iya Bu Sun, maaf ya Bu Sun ya. Saya nggak di rumah nih. Oh ya lalu. Jadi telepon, Bang, apa nggak bawa itu? Iya, perasaan sudah masuk kan. Perasaan sudah masuk kan. Jadi memang bagaimana kondisi mereka dari rumah itu besar pengaruhnya dengan apa yang akan ibu bapak lakukan tadi, ya seperti itu. Kemudian ada penilaiannya, kemudian lembar penilaian sikap. Nah kan masih ada. Jadi jangan kita salah persepsi bahwa untuk kurikulum Merdeka ini, oh nggak ada penilaian sikap, tetap bapak ibu harus lakukan. Ya, tetap harus dilakukan. Kalau perlu kita jangan kaku, kita tetap printkan. Al-Madani punya lembar penilaian sikap khusus. Ya, ini lembar secara rapot standar dari kurikulum Merdeka. Ya, cuman ada satu kolom pengetahuan ya. Nah, kognitif. Misalnya tadi matematika, katakanlah 87, selesai di situ. Kalau yang sebelumnya ada ini beberapa kolom. Nah, akan lebih baik nanti kreativitas kurikulum nih, ya punya penilaian khusus tadi dari apa, dari sifatnya, bagaimana bentuknya, sama dengan rapot P5. Deskripsinya itu kayak rapot di PAUD, di TK. Ya, itu sebenarnya itu. Bahkan SMA pun kita sudah buat seperti itu. Agar apa, disitulah nampak benar-benar ketahuan guru itu benar-benar nggak tahu si anak ini. Makanya di sekolah juga walaupun SMA kami selalu wanti-wanti, Bapak Ibu terutama wali kelas itu benar-benar harus tahu anaknya berapa satu kelas, 30-an gitu kalau di SMA. Ya 34, 35 gitu. Nah, tahu nggak si A ini rumahnya di mana, kemudian dia ini masih ada apa enggak orang tuanya, ya. Nah itu peran kita. Jadi itu yang selama ini hilang. Wah berat ya, gawe itu Bu, anak lebih besar, udah tahu lah ini. Itu kalau mereka tidak, disitulah peran kita tadi. Kenapa? Kita ini orang tua mereka. Kalau kita tidak punya chemistry dengan anak itu, maka transfer ilmunya nggak afdol, ya kan? Hanya bedanya kalau di SD kan nggak, masih gantung-gantungan kan gitu, ya. Karena istilahnya ini apa? Karena tadi punya anak yang bukan anaknya bapak ibu juga, jadi saya bilang dari kelas 1, 2, 3, 4 itu kan masih ya, kalau yang mulai serius kan mulai di kelas 5, kelas 6. Jadi perubahannya apa, saya coba kemarin itu observasi sih. Naik kelas 5 saya, Bang. Siapa wali kelasnya? Bosen. Gimana? Waktu kelas 4 Ustadz Noven. Oh iya. Ya. Dengar Ustadz Noven enak. Kenapa enak? Ken, apa care sama kami? Soalnya satu ide kami nih yang cocok sama kami. Oh gitu. Ya, saya tanya kan. Ya namanya anak-anak ya. Jadi terus ya enak lah. Terus pasti tanya. Ini kelas 5. Karena kan memang peralihan nih. Kelas 5 kan udah mulai memang harus serius kan. Kalau yang kelas 4 mungkin masih terbawa-bawa tuh. Kelas 1, 2, 3-nya kan harus. Nggak mungkin di kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bapak Ibu tetap harus masih banyak permainan ini ya. Jadi pasti ditanya, gimana sekarang? Susah, serius amat. Bukan maksudnya yang serius. Memang abang itu sekarang itu sudah banyak lebih fokus. Tapi nanti seiring berjalannya Bapak Ibu ya, dia akan paham sendiri. Ya. Dia akan paham sendiri. Gimana? Ya, Mi, apa? Abang nanti udah usah ya ulang tahun ini misalnya bawa kue ke sekolah gitu.
Kenapa? Malu lah besar. Waktu dulu kayaknya macam aku Dewi. Itu kotor. Minta pakai topi lah segala macam. Akhirnya bang, Umi belum sempat bang. Kapan Umi sempat aja lah katanya. Jadi sekarang nggak mau lagi. Kenapa? Karena mereka pun secara tidak langsung tadi dengan pendapat awalnya gimana? Maksudnya masih serius? Oh, enggak sih. Nah, ngomongnya kayak gitu. Cuman ya inilah enak lah katanya. Nah, awal tadi apa transisi kan? Transisi tadi. Dia bilang, nggak enak, terlalu serius. Gayanya kayak gitu. Tapi karena anak ini transisi, ya. Nah, gitu. Jadi makanya orang tua pun kadang-kadang istilahnya penting juga untuk memahami. Kadang kan saya pernah itu di grup ini ya. Waktu Bu menikah ya Bu menikah ada orang tua ya gitu ya. Wah, aduh, bapak ibu guru sudah berpikir banyak mengurus anak-anak. Ada yang ini langsung di grup. Aduh, sebenarnya pengen komen maksudnya bapak ibu kita tapi ya sudahlah. Ya, tapi mudah-mudahan tahun ini bapak ibu semua lancar, tidak banyak orang tua yang nggak paham gitu. Nah, orang tua tuh banyak yang harus, maksudnya tahun ini mudah-mudahan lebih banyak yang pahamnya. Ya, jangan hanya bisa menuntut aja tanpa dia sadari padahal budaya negatif itu dari rumah kan gitu. Ini pernah juga lagi jalan kan jemput, kapan sempat jemput, orang tua yang ngurusin. Oh iya itu lama tuh itu gini. Jadi itu biasa. Bapak ibu itu jadi cambuk. Jadi cambuk artinya apa untuk kita refleksi. Gitu. Nah, intinya sabar. Jadi guru itu harus banyak sabar. Gitu. Ya Ustaz ya. Nah ini contoh nomor penilaian sikap. Nah ini apakah mesti seperti ini aspeknya? Tidak, bebas sesuai dengan kebutuhan ibu bapak. Kalau cuma butuhnya cuma 2 aspek saja, silakan. Ya, boleh banyak boleh, tapi ibu bapak repot. Ya, dikit-dikit aja dulu. Oke, rubriknya ini harus ada nih. Ya kalau kita milih, ya apa tadi? Kita memilih aspek partisipasi. Gimana kalau sangat baiknya? Nah tentu kita harus ada rubriknya. Nah, minimal bapak ibu punya ini dan satu dulu, walaupun ada beberapa tema, setidaknya belajar dulu satu-satu ya, punya rubrik seperti ini. Lanjut Ustaz. Penilaian formatif membuat 5 kalimat majemuk dan menentukan konjungsinya. Nilai maksimal 10. Penilaian keterampilan di rubriknya. Oke. Nah, ada referensinya. Ya, referensinya kadang ada juga dilengkapi dengan apa? Glosarium ya. Singkatan ataupun istilah-istilah yang digunakan. Ya. Habis ya. Oke. Nah, itu contoh. Ada 2 tadi yang kami kirimkan. Nanti bisa Ustadz Jali bagi ke kawan-kawan. Kemudian untuk misalnya untuk contoh-contoh yang lainnya, mata pelajaran lainnya misalnya itu bisa kita lihat di PMM ya. Oke, silakan mungkin break dulu. Habis ini kita lihat PMM ya. Oke.